Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, perkenalkan saya Samsul Hidayat. Di sini kami dari tim keperawatan SMK Kesehatan Sandewa itu akan mempraktekkan tentang bagaimana caranya mencuci tangan menurut WHO. Nanti dilanjutkan dengan yaitu bagaimana caranya menggunakan handscoon bersih dan handscoon steril, serta bagaimana caranya melepaskan handscoon bersih dan handscoon steril. Oke, baik. Tindakan selanjutnya adalah setelah kita mencuci tangan, kita akan mempraktikkan bagaimana caranya menggunakan handscoon bersih. Yang pertama adalah kita ambil handscoonnya satu pasang, ya. Nah, pertama kita pasangkan di tangan kanan dulu, ya. Lihat, karena ini adalah penggunaan handscoon bersih, jadi bebas, ya. Boleh dipegang bagian dalam ataupun bagian luarnya secara langsung. Oke, yang pertama adalah masukkan tangannya dengan cara membentuk seperti ini, ya. Lalu, ya, posisikan semua jari-jari pas, ya, di lubang handscoonnya. Jangan lupa ukuran handscoonnya disesuaikan dengan ukuran tangannya, ya. Jangan sampai salah ukuran, supaya tidak mengganggu pada saat tindakan. Nah, jika seperti ini kan karena handscoonnya kebesaran jadinya seperti ini, ya. Oke, baik, selesai. Ini untuk pemasangan. Sekarang saya lanjutkan langsung. Jika kita sudah bersentuhan dengan pasien dan apabila terkena cairan, maka kita harus mengganti handscoonnya sebelum kita melakukan tindakan selanjutnya. Bagaimana cara melepaskannya? Ya, saya contohkan lagi. Apabila handscoonnya sudah terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien, maka kita harus berhati-hati atau memperhatikan pada saat melepaskan handscoon. Jangan sampai cairan yang sudah ada terkontaminasi di handscoon kita ini nanti mengenai baju kita ataupun tangan kita yang masih bersih. Oke, ini caranya. Pertama adalah, ya, bagian handscoon yang kotor bersentuhan dengan bagian yang kotor atau bagian luar bersentuhan dengan bagian luar, ya. Tarik seperti ini. Lalu tangan kiri kita yang sudah tidak menggunakan handscoon, ya, menyentuh bagian dalam handscoon yang masih bersih. Jangan yang luar, ya, karena yang luar sudah terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien. Oke, selesai. Jadi kita tidak menyentuh atau terkena dari cairan tubuh pasien yang tadi. Itu sudah. Oke, baik. Pada video kali ini kita akan lanjutkan yaitu mempraktekkan penggunaan handscoon steril, ya. Handscoon steril ini kita gunakan apabila kita akan melakukan tindakan steril, ya, yang prinsipnya steril. Contohnya misalkan adalah pemasangan kateter urin, ya, atau pemasangan NGT, ataupun tindakan invasif, ya, misalkan bedah minor ataupun yang lainnya. Oke, yang pertama adalah ini masih utuh, ya. Jadi kalau handscoon steril modelnya seperti ini. Nanti kalau masih utuh, misalkan kita buka dulu, ya, bungkusnya. Atasnya, kan? Nah, di dalamnya lagi ada plastiknya lagi, ya. Jadi kita tidak langsung bersentuhan lagi dengan handscoonnya. Jadi perhatikan kiri dan kanan handscoonnya, sesuaikan dengan tangan kita. Nah, bedanya tadi pada saat kita menggunakan handscoon bersih dengan handscoon steril, ya, kita tidak boleh memegang bagian luar handscoonnya, ya. Kenapa? Kalau kena nanti langsung bersentuhan dengan tangan kita, maka handscoonnya menjadi tidak steril lagi. Jadi tidak bisa digunakan. Oke, bagaimana caranya supaya tidak handscoonnya tetap steril? Yang pertama bisa kita menggunakan korentang, ya. Kalau misalkan posisi handscoonnya tidak dalam keadaan dibungkus. Tapi kalau dalam keadaan dibungkus seperti ini, bisa kita langsung sentuh menggunakan tangan. Tapi caranya bagaimana? Seperti ini, ya. Saya ambil mulai dari yang kiri dulu, ya. Oke. Jadi tangan kanan kita mengambil handscoon
sebelah kiri bagian dalam. Ya, jadi sentuhnya adalah yang bagian dalam. Karena ini nanti yang bersentuhan dengan kulit kita ya. Tapi hati-hati ya pada saat memasukkan tangan, jangan sampai handscoon-nya sobek kalau kita nanti menariknya terlalu keras ya. Tuh ya. Jadi jangan sampai tangan kita ini tetap memegang bagian dalamnya seperti ini. Oke, ditarik. Oke, dibiarkan dulu seperti ini, jangan dirapikan dulu. Karena nanti kalau kita menyentuh ini, ya makanya handscoon-nya yang steril ini nanti jadi tidak steril lagi. Oke, selanjutnya adalah kita akan memasang di bagian tangan yang kanan. Bagaimana caranya? Oke, jangan tangan kita yang mengambil, tetapi adalah tangan kiri kita yang sudah menggunakan handscoon steril tadi mengambil handscoon-nya. Tapi yang diambil adalah yang dipegang bagian luar handscoon. Jadi steril ketemu steril atau handscoon apa namanya? Yang luar ketemu luar gitu ya. Oke. Jadi posisinya seperti ini, sama seperti yang tadi ya di awal. Tangan kita posisinya seperti ini ya. Cari jari-jarinya pas kan ya. Baru ditarik. Nah, kalau sekarang boleh dirapikan ya. Jadi kalau sudah menggunakan handscoon, jadi luar ketemu luar supaya nantinya tidak apa namanya down. Nah, jadi seperti ini. Ya. Baru kita melakukan tindakan ke pasien. Selanjutnya adalah bagaimana caranya kita melepaskan handscoon steril ini. Ya, jika misalkan kita sudah melakukan tindakan dan terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien, sama prinsipnya pada saat kita melepaskan handscoon bersih tadi. Ya, adalah caranya kotor ketemu kotor atau luar ketemu luar. Bagaimana? Kita contohkan seperti ini ya. Jadi tangan kanan saya menyentuh handscoon ya, bagian luar dari di tangan kiri. Seperti ini. Selanjutnya tangan kiri saya yang sudah tidak ada handscoon, nah, melepaskan handscoon yang di sebelah kanan dengan cara ya ini, bagian dalam. Jadi tangannya dimasukkan ke bagian dalam seperti ini. Jadi kita tidak kena cairan tubuh pasien. Oke. Jadi mencegah infeksi nosocomial. Nah, selanjutnya lalu dibuang ke tempat sampah medis atau bengkok ya. Ya. Begitu teman-teman cara memasang dan melepaskan handscoon steril. Sampai jumpa di pertemuan video berikutnya.